Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kita akan berdoa dipimpin oleh Mas Abu. Silakan Mas Abu. Kata berdoa. Ya, untuk kegiatan awal kita hari ini akan belajar yaitu modul 2, yaitu adalah prinsip berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi atau pemecahan masalah. Tapi sebelum mulai tadi kita sudah melakukan kegiatan awal, yaitu pertama adalah berdoa. Yang kedua kajian siswa. Siapa yang di sini hari ini siapa yang tidak berangkat? Tidak ada. Ya, alhamdulillah semuanya hari ini berangkat, tapi semuanya sehat semua. Yang ketiga adalah kesepakatan kelas, ya. Ingat kesepakatan kelas yang sudah pernah kita lakukan. Yang pertama, sebelum pembelajaran tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda ketika pembelajaran, hadir tepat waktu, tidak boleh membuli temannya. Itu ya. Yang berikutnya adalah kelas salah satunya, ya. Usari udah menyebutkan di sini, salah satunya adalah tertib ketika belajar. Tadi sudah disebutkan, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda, serius. Terus berikutnya menjaga kebersihan kelas. Jadi ketika belajar tidak boleh bikin atau buang sampah sembarangan. Yang ketiga menghargai teman. Tadi tidak boleh membuli. Kalau temannya suruh maju, kalau hasilnya jelek tidak boleh menjelek-jelekan, kasih penghargaan yang baik, ya. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita akan melakukan namanya ice breaking. Ice breaking di sini yaitu hitungan 1, 2, 3, kelipatan 3 itu diganti dengan kata-kata door. Contoh 1, 2, door. 4, 5, door. 7, 8, door. Kelipatan 3. Terus nanti yang siswa yang salah menyebut angka akan mengulangi dari awal. Contoh ada yang ketika jalannya Mas Raya, ternyata Mas Raya salah, berarti mulai dari awal lagi. Dari angka 1. Kita mulai, ya, siap. Ini prosesnya biar fokus. 3 berarti harusnya door. Nanti dari awal. Lihat, masih lihat. Dari 1, 4. harus habis 4 berapa? 5 berapa enggak? 3. Berarti mulai dari awal, dari harusnya 1, 6-nya berarti harusnya door. Itu untuk melatih namanya konsentrasi. Karena konsentrasi itu cuma sebentar. Nah, ini latihan konsentrasi biar bisa dipakai nanti ketika di kelas sudah merasa bosan dengan konsentrasi. Dan konsentrasi lagi pakai kelipatan. Ya, nanti bisa dipraktikkan di kelas. Berikutnya adalah kita akan mulai, ini adalah contoh dekomposisi. Jadi nanti
sebelum mulai pembelajaran, tadi mau nanya, bagaimana cara kita membuat kue? Apakah langsung jadi? Tidak. Caranya gimana? Bikin kue caranya gimana? Di Mas Ais bikinnya kita kayak kalau Mas Niko sama bikin kue apa? Hah? Apa? Oh, siapin tepung, terus telur, air, lagi adonan, bikin adonan jadi sulit, jadi adonan, setelah jadi adonan bisa merawat. Dimasak di oven biasanya, nanti jadi itu prosesnya. Sebelum jadi kue, prosesnya banyak, ya. Jadi sebelum ke prosesnya jadi kue, prosesnya dilaksanakan adalah banyak proses. Tapi kalau yang belum bisa bikin kue, semuanya dimasukin blender langsung jadi. Kalau belum bisa bikin kue, biasanya kalau bapak atau ibu dan biasa bikin cepat bikinnya. Yang kedua, pernahkah kalian melihat sebuah tumpukan balon Lego yang sangat besar? Bagaimana cara kita menyusunnya menjadi sebuah robot dari yang kecil-kecil Lego dikumpulkan jadi banyak? Mana? Tidak. Cari model robotnya, terus ya dipasang sesuai dengan urutannya. Bagi yang tadinya yang kecil segini ini jadi kayak robotnya seperti yang besar ini. Prosesnya lama, ada sampai 1 bulan, masa sampai jadi. Ya, ini namanya sama aja dengan proses yaitu coding, yaitu bagian dekomposisi dipecah-pecah kecil. Nanti kita akan belajar tentang yang ini. Ya, kita mulai kita SPI. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini tujuannya adalah yang pertama memahami konsep berpikir komputasional dengan bahasa sederhana, memahami penerapan prinsip berpikir komputasional, menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan langkah-langkah berpikir komputasional. Ini nanti pembelajaran coding atau AI itu akan diajarkan pilihan ini untuk SD pilihannya. Pilihan adalah ini pelajaran pilihan untuk kelas 5 atau kelas 6. Ya, pembelajaran ini kita akan belajar tentang dekomposisi. Dekomposisi itu dipecah-pecah dari yang barangnya besar, Lego yang besar, pecah-pecah dari kecil-kecil, itu namanya dekomposisi. Dirubah jadi besar. Kita lihat videonya. Aku mendapatkan tugas seni rupa sebagai pekerjaan rumah.
Yang kedua, lapisi botol bekas dengan selotip bermata 2 untuk merekatkan botol dengan kertas. Tugas yang ketiga, tebalkan kertas menutupi seluruh sisi lengkung botol. Tugas yang keempat, menambahkan hiasan agar tempat pensil dari botol plastik bekas terlihat menarik. Tugas yang kelima, tempelkan tempat pensil yang sudah jadi di atas kardus yang sudah dilapisi dengan kertas berwarna. Nah, dengan menguraikan tugas besar menjadi tugas kecil, maka aku tidak akan kebingungan dalam mengerjakan tugas tersebut, karena tugas tersebut menjadi lebih mudah dan ringan untuk dilakukan. Ya, tadi setelah melihat gambar video itu tentang dekomposisi. Dekomposisi apa? Yang mau nanya? Apa yang mau jawab? Dekomposisi? Ya, mengurai tugas. Jadi tugasnya yang tadi besar, tugasnya jadi lebih kecil. Contoh, aku ingin mengadakan acara ulang tahun. Apa yang harus dilakukan di acara ulang tahun? Sebelum mengadakan acara ulang tahun, aku mengadakan acara ulang tahun di gedung yang pertama dilakukan pekerja menghias ruangan, ini balon, lagi menyiapkan kue. Ada yang lebih penting? Menyiapkan kru atau anggota. Lagi apa? Mengabarkan undangan, benar. Mengundang teman. Ternyata kita mau adakan ulang tahun atau ulang tahun di gedung dan dibikin prosesnya banyak. Tapi yang melaksanakannya, besok mau melaksanakan acara ulang tahun di gedung ini, yang diundang ini banyak yang tinggal sekejap. Itu namanya dekomposisi, dipecah jadi kecil-kecil. Ya. Sekarang berikutnya adalah kita melakukan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok di sini nanti saya bikin suatu MK. MK-nya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu bentuk dekomposisi puzzle. Sebenarnya kamu sudah melakukan di rumah puzzle. Itu sama aja dengan dekomposisi. Tapi kamu belum tahu kalau itu adalah belajar, kamu sedang belajar coding dan belajar AI. Dari puzzle ini kamu nanti gabung-gabungin jadi satu, itu namanya juga coding atau AI. AI itu adalah kecerdasan buatan, dibuat. Jadi kalau kamu semakin banyak latih AI, itu AI-nya semakin pintar. Seperti sekarang AI bisa menggantikan, seperti nanti suatu saat bisa menggantikan manusia. Padahal lebih pintar daripada manusia. Kamu tanya apapun bisa jawab. Tapi kalau Google Map, AI bukan. AI juga. Tapi ada sering salah. Kamu sering jalan kemana itu ternyata sebelah kirinya jurang. Karena mereka belum pernah ke situ. Nanti kalau sudah sering banyak orang ke situ, ternyata sebelah kirinya jurang, berarti mereka nggak akan bilang belok kiri yang mungkin. Mereka akan menunjukin lurus terus. Itu Google Map juga AI. Jadi nanti misalnya kasih ini, nanti bikin satu kelompok 5 orang, berkelompok satu kelompok 5 orang. Nanti yang sini Mas Rasid sama Mas Azam bisa gabung satu-satu. Nanti menyelesaikan, nanti dipotong pakai gunting, terus digabungin di sebelah sini. Ya, dikasih waktu 5 menit. Terus sedikit 10 menit ya. Nanti sekali kasih waktunya. Silakan perwakilan kelompok maju. Ya, silakan nanti ditempel ya di
belum? Sudah. Ternyata bagus sekali ya. Nanti silakan satu kelompok maju menerangkan di depan sini. Tadi proses mengerjakannya seperti apa, terus hasilnya seperti apa kalian tunjukkan. Ya silakan dari kelompok yang sebelah sini, kelompok apa namanya? Kelompok apa mas? Ya silakan kelompok maju mempresentasikan hasil LKPD-nya beserta gimana tadi menyusun puzzle-nya. Silakan perkenalan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok HAAA. Singkatan dari Hamzah, Ayas, Abu, Muhammad, Azam. Oke. Kali ini kami diberi tugas oleh Ustaz Ali untuk membuat puzzle kertas. Jadi ini puzzle-nya gambar plastik dan kami telah selesai berdiskusi. Gimana prosesnya tadi untuk biar jadi gambar yang tadi kan gambarnya bisa-bisa ya, cuma bisa-bisa kemudian jadi gambar satu yang gambarnya jadi masif. Gimana prosesnya? Pertama kami diskusi, setelah itu kita lalu memasang. Untuk masangnya gimana masangnya? Masangnya tidak. Masangnya di lab. Prosesnya susah nggak untuk menggabungkan puzzle jadi gambar satu yang utuh? Prosesnya susah nggak? Oh sangat mudah. Sangat mudah. Ini salah satu proses AI atau kecerdasan artifisial atau coding nanti. Ini akan dipelajari nanti ketika kamu kelas 5 yang kelas 5 dan kelas 6. Nanti di SMP ada pelajarannya juga coding, dilatih dari kecil. Gimana? Kira-kira menurut kelompok ini kelompok apa namanya? Kelompok apa namanya mas? Kelompok 2 Mas ini kira-kira hasil karya dari kelompok AA gimana? Itu bagus ya, rapi ya. Ya, rapi ya. Terima kasih untuk kelompok AA atas pengerjaan LKPD-nya. Silakan kembali ke bangunnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa aja? Anggotanya. Prosesnya tadi biar jadi gambar seperti itu gimana prosesnya? Ada susah nggak tadi menyusun puzzle yang misal-misal akhirnya jadi gambar yang utuh, terus gambar jadi gambar pasti susah nggak? Sangat mudah ya. Ini karena menyusunnya puzzle-nya sedikit. Nanti kalau semuanya puzzle-nya lebih banyak, prosesnya lebih lama. Ini kita baru latihan ya. Jadi ini baru latihan coding. Ya, terima kasih. Ini hasilnya gimana menurut tim kelompok ini? Ya sangat bagus dan rapi ya, nanti ya. Ya sangat bagus. Saya Ustaz kasih tepuk tangan. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya tadi kita sudah belajar bikin menyusun puzzle. Ini kan di sini ada prinsip komputasional. Prinsipnya peserta didik memiliki kemampuan berpikir menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Jadi ilmu komputer bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan kita, permasalahan manusia. Contoh, aku tidak bisa mengerjakan PR, tanya AI bisa menjawab. Bisa menjawab. Tapi tetap ada kekurangan karena AI itu harus belajar sama seperti kita juga harus belajar. Yang pertama itu ada 4 ya, dibagi jadi 4. Prinsip berpikir komputasional dibagi jadi 4. Yang pertama
dekomposisi pemecahan masalah. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Pengenalan pola contohnya 1, 3, terus 6. Berikutnya berapa? 1, 3, 6. Berikutnya 9. Itu adalah namanya yang pengenalan pola seperti itu. Kalau 3 abstraction hanya bagian penting. Jadi yang tidak penting, contoh kamu lagi mau jalan-jalan ke gunung, sudah bawa barang-barang banyak banget, mau jalan-jalan bawa banyak barang, terus ternyata mobilnya nggak cukup. Jadi kamu tinggal membawa, dipilih-pilih. Oh ini nggak penting, nggak jadi bawa. Ini nggak penting, nggak jadi bawa. Itu jadi hanya bagian penting-penting saja. Yang nggak penting nggak diurusin atau ditinggalkan. Yang keempat, algoritma. Berpikir algoritma, menyusun langkah. Jadi aku ingin jadi ranking 1, langkahku seperti apa? Contoh, ada yang mau jawab? Gimana langkahku biar jadi ranking 1? Apa? Belajar dengan rajin. Yang lain, ada lagi nggak? Apa? Mendengarkan guru. Banyak loh ini, jadi biar pintar. Apa lagi? Hah? Banyak sebenarnya. Ada yang 3. Biasanya biar kamu lebih pintar, tanya sama yang 1 cara belajarnya seperti apa. Cara belajarnya gimana, kayak ayat ya, supaya kamu yang 1 belajarnya kamu gimana sih? Oh, terus tanya lagi, Bu, tanya orang tuanya ayat, Bu, ayat kamu belajar di rumah gimana? Tanya sama orang yang lebih pintar, jangan tanya sama yang lebih di bawah. Wah, tanya. Coba yang terakhir itu Budi. Bud, kamu belajarnya di mana? Oh, aku ngikutin aja. Jangan, tapi ngikutin yang lebih tinggi. Ya, ingat ya, ini ada 4. Berpikir komputasional ada 4. Selanjutnya nih. Tadi yang pertama pemecahan masalah, contohnya persiapan pada pesta ulang tahun. Contohnya apa aja? Yang pengenalan pola, tebak bentuk angka atau gambar dengan pola penurutan. Yang abstraksi, menebak hanya dari informasi penting tanpa detail berlebihan. Contohnya ini. Saya cuma kasih contoh. Terus yang berikutnya algoritma, langkah-langkah membuat roti lapis. Prosesnya seperti apa? Ya, ini ada prosesnya, berpikir komputasi ada 4. Ya, ini kita sudah mengetahui contoh-contohnya dari fisik komputasional. Yang berikutnya adalah kita akan masuki namanya refleksi. Silakan setiap pakai kertas, pakai ballpoint, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Siap? Siap. Yang pertama, Ustaz tahu apa yang kamu pelajari tentang berpikir komputasional hari ini? Kamu tadi belajar apa aja hari ini? Silakan ditulis. Ya. Yang kedua, sebutkan satu hal baru yang kamu bisa lakukan cara memecahkan masalah. Caranya tadi memecahkan masalah menggunakan apa? Yang ketiga, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang berpikir komputasional? Apakah kamu merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan masalah? Ya, saya kasih waktu 5 menit. Silakan dibacakan.
Ya, sudah 5 menit? Ya. Silakan. Ya, sudah. Ini untuk refleksi belajar hari ini. Kamu belajarnya mengetahui tentang prinsip komputasional apa tidak? Terus berikutnya kita soal berikutnya. Ini soal ulangan. Soal ulangan. Ada soal ulangan dua saja, nggak usah banyak-banyak. Silakan ditulis apakah yang dimaksud dengan dekomposisi. Kalian tuliskan terangkan yang sampai mendetail. Sebutkan 3 contoh dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Ini soal ulangan, asesmen atau soal ulangan. Dikasih waktu 5 menit. Ya, sudah? Sudah? Yang berikutnya, tadi kita sudah belajar tentang dekomposisi, sudah mengerjakan soal latihan. Yang berikutnya adalah tindak lanjut. Tadi pinginnya nanti ketika sudah sampai rumah kalian mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan. Nanti belajar lagi di rumah, pelajari lagi. Yang kedua, mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang pengenalan pola. Tadi kan kita sudah belajar dekomposisi, pemecahan masalah. Yang besok kita akan belajar tentang pengenalan pola seperti yang tadi. Ya, pengenalan pola pakai gambar atau pakai angka, nanti kita akan belajar untuk pertemuan berikutnya. Jadi sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah apa? Dekomposisi adalah proses memisah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Prinsip dekomposisi dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti saat melaksanakan tugas sekolah, mengerjakan proyek atau bahkan dalam fokus kegiatan sehari-hari. Itu kesimpulannya. Sebenarnya AI itu mereka belajar karena kita mengasih informasi ke AI, jadi AI belajar ilmunya cepat langsung berkembang menurut nanti suatu saat kata ilmuwan, nanti suatu saat banyak pekerjaan manusia yang akan digantikan sama AI. Banyak yang digantikan. Ya. Sekian pertemuan hari ini, kita belajar tentang dekomposisi. Sebelum belajar selesai, silakan teman-teman satu pimpin doa mau pulang. Silakan satu pimpin doa mau pulang. Terima kasih Mas Abu untuk doa untuk pembelajaran hari ini. Kita akan coba ketemu besok lagi dengan pembelajaran dekomposisi atau pengenalan pola ya. Nanti yang belajar dekomposisi besok belajar tentang pengenalan pola. Ya, selamat pulang sampai rumah. Selamat belajar lagi di rumah, pelajari untuk belajar besok. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.